Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua rumah di pinggir sungai di Lampung Barat nyaris roboh akibat tanah longsor. Nambah terus ini tuh tebingnya. Bupati Lampung Timur diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas. Ratusan guru honorer di Lampung Utara berunjuk rasa menuntut direkrut jadi P3K penuh waktu. Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo Senin siang memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai saksi dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur tahun 2022. Pemeriksaan Dawam didampingi anggota keluarga dan kuasa hukumnya. Dawam menjalani pemeriksaan selama 10 jam yang dimulai pukul 10 pagi dan Selasa pada pukul 20 malam. Pada kasus itu, selain Dawam Raharjo, tim penyidik juga telah memeriksa 30 saksi. Mereka adalah dari kalangan beberapa PNS di Pemkab Lampung Timur, pegawai dinas PUPR, kontraktor hingga konsultan perencanaan pengawas proyek. Terkait pertanyaan yang sudah dilakukan pemeriksaan tadi kurang lebih 40 pertanyaan. Diperiksa MDR aja apa ada unsur keluarganya atau yang lain, Bang? Yang dari saksi-saksi itu? Untuk saat ini masih MDR karena terkait beliau sebagai kepala daerah Lampung Timur. Kan tadi ada 30-an, itu dari unsur mana ya, Bang, saksi ya? Dari pihak swasta, dari PNS-nya, dari SN-nya. Termasuk PUPR itu? Ya. Rekanan dari rekanannya, penyedianya, para penyedianya, pihak-pihak para penyedianya. Hasil audit kami saat ini penyidik sudah meminta penghitungan, sudah mulai melakukan penghitungan kerugian negara dan masih dalam penghitungan oleh auditor. Korupsi pembangunan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur yang sedang diusut Kejaksaan Tinggi itu diduga merugikan negara hingga lebih dari 6 miliar rupiah. Terkait kasus tersebut, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung juga sudah menggeledah rumah pribadi Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo, kantornya, dan kantor dinas PUPR pada 9 Januari lalu. Dari penggeledahan di 3 tempat tersebut, tim penyidik menyita perhiasan, uang, dan mobil di rumah pribadi Bupati. Lalu hasil penggeledahan di kantor Bupati dan kantor dinas PUPR, petugas menyita dokumen terkait proyek yang sedang diusut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Timur. Dua terdakwa kasus korupsi dana badan usaha milik antar kampung atau Bumakam di Tulang Bawang Selasa siang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Terdakwa bernama Eko Supriyatno dan Tobing Afrizal selaku Direktur dan Komisaris PT Tulang Bawang Maju Bersama yang mengelola dana Bumakam yang melibatkan 47 kampung di 4 kecamatan di Tulang Bawang. Kasus ini bermula dari laporan adanya kejanggalan dalam pendirian dan pengelolaan Bumakam di Tulang Bawang. Hasil penyelidikan ada penyimpangan dalam proses pendirian dan pengelolaan Bumakam sejak tahun 2016. Kerugian negara lebih dari 2,3 miliar rupiah. Dakwaan primer bahwa terdakwa Eko Suprayitno selaku Direktur Tulang Bawang Bersama TBMB yang diangkat berdasarkan dari pasal D-PNA MKM nomor 10 tanggal 7 April 2016 secara bersama-sama dengan saksi Tobing Afrizal SHG Kardani selaku Komisaris PT Tulang Bawang Bersama dilakukan penunjukan secara terpisah
Tapi dokter dirinya SEMSI di sana itu marilah. Kedua terdakwa dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Sidang dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Penyesalan selalu datang terakhir. Hal tersebut dialami DE warga Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat pada Selasa siang. Perempuan berumur 28 tahun ini menangis dan menyesali perbuatannya setelah ditangkap akibat menyiramkan air panas ke anak tiri perempuan yang berumur 11 tahun. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap penyiraman air panas itu terjadi saat korban bertengkar dengan adiknya yang merupakan anak kandung tersangka. Korban disiram air panas yang sedang dimasak di kompor. Pada kasus ini, panci dan pakaian korban disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa diketahui korban ini diejek-ejek sama adiknya, di mana adiknya ini adalah anak kandung daripada tersangka. Kemudian adiknya ini melemparkan sendal kepada korban, kemudian korban yang saat itu sedang memasak kerupuk mematikan kompornya, kemudian membalasnya, namun balasan lemparan sendal itu tidak mengenai anak tersangka. Kemudian tersangka yang melihat hal itu emosi sesaat, kemudian melemparkan air yang saat itu sedang direbusnya ke bagian bokong dan paha dan mengakibatkan luka melepuh kepada korban. Penyiraman air panas terhadap korban oleh ibu tirinya itu terjadi di rumahnya saat ayah korban sedang pergi bekerja. Akibat kejadian itu, korban menderita luka melepuh yang cukup parah dan sempat dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Nusaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat.